Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali jumpa dengan saya Pastor Markus Hidayat dalam ibadah Paskah pada minggu ini. Untuk ibadah yang kedua, pagi sudah selesai dan ini sore. Pastikan Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Tingkatkan iman, terus berbagi kasih satu sama lain. Saksikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Baik, puji Tuhan. Nah Pak Bu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore ini, merupakan saya kalau mau katakan ini lanjutan, bisa juga topiknya lain, tapi yang jelas garis besarnya adalah Passover blessing atau berkat Paskah. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kembali datang kepada Engkau. Kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pencerahan dari Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup mencerahkan hati kami, akan mengubah pikiran kami, sehingga keterbukaan di dalam hadirat-Mu, tuntunan kemuliaan-Mu, perjalanan kami menjadi kepastian. Setiap rasa takut yang muncul ada kekuatan baru dari sorga. Itulah sebabnya pada saat ini ketika hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, terlebih juga jemaat yang mengikuti siaran ini. Walaupun kami berjarak jauh, tidak satu ruangan, tetapi roh Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh kondisi, tempat, dan waktu. Karenanya kami tahu ketika mereka mendengar dan meresponi firman Tuhan tersebut, maka roh Tuhan menjamah dan menerjemahkannya dan menuntunnya untuk melakukannya. Oleh sebab itu, lepas daripada apa yang kami dengar dan kami percaya akan terjadi suatu perubahan cara kami berpikir untuk melihat masa depan kami. Itulah sebabnya kami percaya bahwa ada kepastian di dalam nama Tuhan. Untuk itu Bapa, kami minta di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik Pak Bu, pagi tadi kita merenungkan firman Tuhan yaitu tentang berkat Paskah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus saat dia bangkit dari kubur dan dia meminta murid-muridnya menantikan dia di Galilea, dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus saat itu, dan di situ dikatakan bahwa satu respon yang luar biasa, mereka bukannya saja hanya kagum tapi mereka langsung sujud menyembah, terjadilah suatu proses pertukaran nilai. Sehingga apa yang menjadi kehidupan murid itu bukan lagi secara manusiawi tetapi secara spiritual, ya, secara proses pekerjaan roh bekerja sehingga mereka aktif bergerak mengerjakan kehidupannya tetapi menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan itulah katakan pemberitaan Injil. Lewat kehidupan tersebut ada banyak orang diselamatkan. Nah, hal seperti itu pernah terjadi Pak Bu pada saat wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi sebuah pertukaran nilai kehidupannya sehingga oleh karena kehidupannya dia membawa perubahan satu kota yang disebut kota Samaria. Bukankah itu tujuan daripada pemberitaan Injil? Bukankah itu menjadi berkat Paskah? Bukankah itu yang dibutuhkan banyak orang? Nah, karena itu Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia pernah berbincang-bincang dengan muridnya. Nah, bincangan tersebut, apa yang isi dari bincangan tersebut, itu yang akan kita renungkan pada sore menjelang malam ini. Dan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Iya. Alkitab berkata demikian di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya dan dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan Pak Bu, itu dari satu konstruksi kalimat yang pertama, dia katakan benar aku katakan ini kepada kalian, yaitu murid-murid. Saya kira ini juga bisa ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Tentu lebih berguna Paskah itu, maksudnya berguna Paskah itu. Kenapa? Karena ini berbicara tentang Paskah. Ya kata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kata perginya ini Pak Bu. Jadi sebelum saya menerangi kata perginya ini, kita lanjutkan dulu kalimat berikutnya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini ada dua kalimat terkonstruksi dengan dua perkara. Perkara pertama, Tuhan Yesus akan pergi. Perkara kedua, dia mengutus seorang penolong bagi setiap orang percaya. Apa maksudnya yang pertama kata dia pergi, Pak Bu? Kenapa saya menterminologikan? Maksud saya mengartikan bahwa itu adalah Paskah. Di dalam Matius pasal 16 kalau kita pernah baca ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di atas gunung. Setelah itu dia membawa muridnya berjalan bersama dengan dia. Salah satu muridnya adalah Petrus. Kalau boleh kita membaca itu di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Dan berkata kepada muridnya, kita akan pergi ke Yerusalem. Kemudian di situ aku akan ditangkap. Kemudian aku akan disalibkan, kemudian aku akan mati, menanggung. Nah, pada saat waktu muridnya mendengar, salah satu muridnya adalah Petrus, mendengar ungkapan demikian, dan apa yang dirasakan oleh Petrus pada saat itu, tentu kaget. Orang yang dikasihi, karena waktu itu Tuhan Yesus masih hidup sebagai manusia dalam pelayanannya, yang biasa dekat dengan muridnya. Yang setiap hari bersama-sama di dalam cerita Alkitab. Ada hubungan jiwa yang begitu terikat sekali. Ada hubungan kebatinannya. Sehingga saat waktu dia mengungkapkan demikian, sebagai murid tentu akan berkata, oh jangan Tuhan. Itu manusiawi. Kenapa? Karena muridnya saat itu coba memikirkan Tuhan.
dengan konsep berpikirnya manusia. Kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat 22, Petrus menarik Tuhan Yesus, Guru, jangan sekali-kali terjadi kepadamu. Ya, kita tidak baca karena tidak dalam teks, baca saja di rumah. Lalu ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Nyala engkau." Lalu isi di dalam ayat tersebut, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Artinya Tuhan Yesus menerangkan itu kepada Petrus dan hal tersebut juga menerangi pikiran kita. Pak Bu, jangan coba-coba kita datang dengan kemampuan pikiran kita untuk berpikir tentang Allah. Karena Allah itu bukan manusia, dia adalah Allah. Kalau Allah bisa memikirkan pikiran kita, bahkan dia bisa mendalami ke dalam hati kita. Kita tidak mampu Pak Bu. Kita tidak bisa menjangkau dia dan pikiran kita. Karenanya itu dia katakan, hanya percaya saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun apa yang disampaikan itu pada hakikatnya sebuah realita akan terjadi sangat menyakitkan. Ya kalau kita percaya, terjadilah Tuhan menurut kehendakmu, mestinya seperti itu. Tapi karena kita manusia lebih pandai untuk bernegosiasi. Tuhan jangan terjadi. Dan Alkitab katakan kalau kita mulai menggunakan kemampuan berpikir manusia, hati-hati Pak Bu. Di situ ada satu pribadi yang sedang menanti, yang akan mempengaruhi pikiran kita. Maka itu sudah dapat tengkingan dari Tuhan. Nyala engkau iblis. Nah Pak Bu, Tuhan Yesus berguna katanya kalau aku pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk dianiaya. Kemudian disalibkan. Mel Gibson membuat satu film cukup menghebohkan. Tapi beberapa pandangan dari orang, sebenarnya Mel Gibson buat film tersebut masih sangat sopan. Artinya kejadian sesungguhnya lebih dari itu. Tapi film tersebut aja kalau kita tonton, ngilu Pak Bu, terasa sekali. Sebegitu beratnya penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Nah itu yang diceritakan. Lebih baik aku pergi. Baik, tetapi itu pedih sekali Pak Bu. Kenapa? Ada sebuah proses pergantian. Nah itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ada dua ayat saya mesti bacakan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 berkata seperti itu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia pergi ke sana untuk disalibkan, darahnya dicurahkan untuk apa? Untuk membebaskan umat kepercayaan, umat yang percaya kepada dia dari sandera, dari perbudakan dunia. Itulah sebabnya kalimat terakhir dikatakan apa? Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maksudnya apa Pak Bu? Dan itu menggambarkan peristiwa bangsa Israel di dalam kehidupannya tersandera jadi budak di Mesir. Karena perjalanan hidup mereka sekian ratus tahun yang memang juga menjadi program firman Tuhan tercatat dia harus menyingkir sana, tetapi karena mereka sudah terasimilasi kehidupan menjadi penduduk lokal, mereka tidak merasakan lagi penderitaannya. Walaupun batin mereka berseru-seru, tetapi secara realita kehidupan mereka seakan-akan tidak ada persoalan, tapi batin mereka. Perjanjian Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah di sorga tahu. Kalau kita membaca Alkitab di dalam Keluaran berkata,
Tuhan ingat janjinya. Tuhan memperhatikan umatnya. Artinya apa Pak Bu? Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita enjoy di dalam kehidupan kita. Penderitaan-penderitaan yang sesungguhnya kita alami sudah kita tidak merasakan secara fisik. Tetapi batin kita tertekan terkadang. Tapi karena kita percaya ada perjanjian Tuhan. Walaupun kita tidak berseru. Tapi roh di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Ia berdoa kepada Bapa dan Bapa memperhatikannya. Jikalau hari-hari ini ada begitu banyak mengalami ketakutan. Bahkan karena hari lepas hari ketakutan itu mulai melemah dan tidak merasa apa-apa lagi. Seakan-akan semua sudah selesai. Pak Bu, perasaanmu sudah selesai. Tapi realita belum selesai. Itulah sebabnya mungkin sebagian kita sudah tidak terlalu berdoa. Bahkan juga tidak terlalu lagi mempersiapkan diri untuk menghindari himbauan pemerintah. Jaga diri yang dikatakan usahakanlah engkau untuk jaga diri. Supaya tidak terlalu banyak keluar jikalau tidak terlalu penting. Pagi tadi saya ada satu kalimat, kita masih bergerak. Ada yang berkata, apakah kita keluar sana sini? Maksud saya, kata bergerak adalah semangat kita. Bukan berarti kita keluyuran di luar. Kalau toh kita diharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa masker. Jangan juga terlalu dekat dengan, ya artinya ada jaga jarak. Ketika kita melakukan suatu aktivitas, biarlah aktivitas itu memperlihatkan sikap dan perilaku kita membawa sebuah realita kerajaan Allah. Oleh karenanya akan membawa sebuah perubahan hidup orang banyak. Sebenarnya itu yang terpenting Pak Bu. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel berseru, Allah membebaskannya. Caranya gimana Allah membebaskan? Nah, disitulah asal kata Paskah. Tuhan berkata kepada Musa, perintahkan kepada bangsa Israel, potonglah dikatakan apa sana? Domba, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Gunanya apa? Gunanya untuk dioleskan di gerbang pintu. Ketika pada masanya datang, Tuhan sedang menulahi kehidupan saat itu. Kehidupan Pak Bu. Artinya itu tidak lagi dipisahkan antara bangsa Israel atau Mesir. Ketika Tuhan turunkan tulah, semuanya kena. Hanya mereka yang ada tanda darah anak domba itu dibebas. Dan inilah yang diceritakan di dalam akhirat. Tujuan Tuhan Yesus itu pergi supaya dia disalibkan, darahnya tersebut untuk apa? Menebus umatnya. Siapa umatnya? Tentulah kita orang percaya. Bukan bangsa Israel semata, tetapi siapa saja orang percaya. Sebenarnya tidak juga ada istilah agama sana agama sini. Agama apapun Bapak Ibu, jikalau percaya Yesus Kristus itu datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadamu juga mendapatkan penebusan. Sehingga tulah tidak bisa dikenakan kepada kita. Alkitab katakan walaupun aku mati tapi aku tetap hidup. Sebab karena kita sudah dipindahkan jaminan kehidupan yang kekal. Soal hidup dalam fisik itu hanya bicara waktu. Jaminan Tuhan adalah kekekalan. Baik kita di dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Itu sebuah jaminan buat Anda dan saya. Nah ada pertanyaan, mengapa mesti harus Tuhan Yesus yang mati? Karena Tuhan, kalau saya menceritakan ini memang rada panjang. Karena manusia itu punya hutang darah. Alkitab katakan bahwa jikalau kamu makan buah pengetahuan, engkau mati. Kata mati ini bicara nyawa Pak Bu. Ada hutang di situ. Dan memang pada masa itu Adam dan Hawa makan, maka firman Tuhan itu turun kepada dia. Dan mati dan itu sudah final, jelas. Maka disitulah dikatakan perlu untuk menebus kembali. Manusia memang coba menutup dirinya dengan cara berpikir manusia. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian Taman Eden. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia berusaha menutup dirinya, menutup kemaluannya, menutup seluruh kebagian-bagian penting dia supaya tidak tampak. Kok tiba-tiba dia tahu? Padahal kemarin-marin juga dia telanjang. Kok dia gak malu gitu loh. Tetapi karena cara berpikirnya, cara manusia yang sudah didapatkan sehingga dia mengerti, loh saya demikian.
Tetapi dia tidak sadar bahwa ketika dia bisa berpikir tentang cara manusia berpikir, justru itulah akan terjadi sebuah apa? Pemutusan hubungan. Dia tidak sanggup lagi berpikir cara Allah berpikir. Disitulah kematian yang pertama. Dan ingat dia coba menutup dirinya dengan apa? Dengan cawat, itu perbuatan manusia. Dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Untuk menutupi kemaluan daripada Adam dan Hawa itu, ia harus mengorbankan binatang yang pertama, yaitu dibuat karena kulit untuk dipakai. Ada darah. Kenapa? Karena di dalam kitab Imamat 17 ayat yang ke-11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan apa? Perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi darah itu, nyawa manusia ada dalam darah. Ketika darah dipercikan, dioleskan, dan itulah menjadikan apa? Darah perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu dikerjakan di perjanjian lama. Di kitab Imamat itu menjadi hukum agama atau hukum Taurat buat orang Israel. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus, pengorbanan masa lalu sifatnya temporary, sementara. Akan dilakukan setiap waktu. Tapi datanglah juru selamat, sekali dia mengorbankannya dan selesai. Dia mengorbankan dirinya buat kita supaya kita diperdamaikan kepada Allah. Sehingga kita yang tadinya terpisah dengan Allah sekarang telah disatukan kembali. Itulah sebabnya dia kata, lebih baik aku pergi walaupun aku akan menghadapi sebuah realita penderitaan. Tidak banyak orang tahu. Ketika dia sampaikan itu kepada Petrus, Petrus coba untuk merasakan betapa berat penderitaannya. Maka ia kata, jangan terjadi itu kepadamu guru. Lah kalau kita melihat kemarin waktu Jumat Agung saya sampaikan. Di Taman Getsemani bagaimana Tuhan Yesus itu dia bergumul. Dan penderitaan yang akan dialami sebuah realita. Kehidupan akan datang yang akan dihadapi. Yang tidak banyak orang tahu. Sehingga murid-muridnya secara fisik dia lemah. Maka dia katakan daging itu lemah. Tidak tahankah engkau 1 jam. Karena para muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Yesus tahu apa yang akan terjadi. Maka dia katakan untuk menghindari tidak ada cara lain. Doa. Berjaga dan berdoa. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan akan datang. Dan hari-hari ini para hamba Tuhan serukan kepada kita. Doa. Sebagian kita yang memang belum mengalami sebuah realita kehidupan di depan. Lama-kelamaan kita menjadi lemah. Lama-kelamaan kita menjadi biasa lagi. Akibatnya kalau tidak dihimbau, kita kembali lagi kebiasaan kita. Kumpul sana, kumpul sini. Tidak apa-apa kok, saya sudah bersih kok. Kenapa masih takut? Pak, Bu, bukan soal takut, tanggung jawab sekali lagi. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan sangat konsen. Saya suka tegur anak-anak saya. Jikalau engkau bikin acara, buatlah acara, bisa jadi teladan bagi orang banyak. Kita ini disaksikan oleh orang banyak. Jangan kita dapat mengajar tapi kita sendiri tidak jadi teladan. Tapi saya bersyukur kepada anak-anak kita di sini. Dan mereka melakukan semua dengan tertib. Walaupun ini merupakan sebuah pergumulan kita menyelenggarakan ibadah. Tapi kita lakukan dengan koridor protokol yang sudah diajarkan kepada kita. Nah Pak Bu, maksudnya apa saya sampaikan ini? Bahwa inilah sebuah realita yang kita hadapi, terkadang kita lupakan. Tapi saya mau katakan apa yang terjadi pada masa lalu di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas itu pasca, berkat pasca. Apakah berkat pasca itu mempunyai daya tangkal? Maaf saya gunakan daya tangkal. Daya tangkal terhadap virus COVID-19 tersebut. Oh iya pasti ada. Yang penting percaya saja. Ketika percaya minimal kepercayaan kita menaikkan imun kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itu adalah kehidupan sosial atau kehidupan kesehatan maksud saya. Nanti mungkin akan menghadapi kehidupan ekonomi dan sosial dan sebagainya. Itu yang pertama Pak Bu. Yang kedua, aku akan mengutus seorang penolong buat kamu. Kalau aku nggak pergi dia nggak datang.
Ngapain dia datang katanya? Nah, ketika ia datang dikatakan di dalam ayat yang Nah, sore ini saya buat topiknya adalah Yesus pergi, Roh Kudus datang. Karena memang kalimat di atas katakan lebih baik aku pergi, kalau aku nggak pergi dia nggak datang. Kalau aku pergi, ya datang. Yesus pergi, Roh Kudus datang. Bilang, Yesus pergi, Roh Kudus datang. Yesus pergi, Roh Kudus datang. Pasca menghadirkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di mana saja, kapan saja, bagi orang percaya Roh Kudus turut serta di dalam hidupnya. Bahkan kita sudah tidak bisa lagi berdoa, maka Roh Kudus akan berdoa buat kita. Jadi katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, nah tadi katakan akan mengutus, tetapi di sini katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bayangkan saja. Untuk apa? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia adalah penghibur. Manakala kita ketakutan, siapa yang bisa menghibur kita? Pendeta juga hanya berkata, jangan takut, berdoa saja. Itu bahasa pendeta. Bahasa yang lain, jangan takut, jangan panik. Gimana gak panik? Kiri kanan lebah. Saya kira itu sudah bahasa yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ketakutan itu pasti sudah ada. Tetapi mari Pak Bu, ketakutan itu sebuah sinyal bahwa kita tidak punya kemampuan. Kemampuan yang kita peroleh bukan datang hiburan dari sana sini, teman, jaminan. Tidak sanggup Pak Bu. Kekuatan itu datang dari apa? Tuhan. Maka penghiburan itu datang ketika Roh Kudus memenuhi kita. Tiba-tiba ada penghiburan, ada sukacita, ada pencerahan. Ketika sukacita ada pencerahan dikatakannya. Bukan saja dia mencerahkan kita, dia mencerdaskan kita. Sehingga jalan kita tidak terbuntu. Itulah sebab itu dikatakan Roh kebenaran, ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tuh. Ia mengutus Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Roh Kudus sesungguhnya ia datang menuntun kita ke seluruh kebenaran. Kebenaran apa Pak Bu? Nah, kebenaran ini ada di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Di teks tidak ada Pak Bu, nanti buka saja di Alkitab. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Katakan apa? Itu Paskah. Dari antara orang mati. Lalu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian. Nah itu dia. Kita akan dipimpin untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi orang percaya. Katakan apa? Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sebagaimana bangsa Israel, kenapa mereka hidup di tengah kehidupan di Mesir. Konon mereka sudah merasa enak. Walaupun Tuhan melihatnya itu mereka menderita. Tapi mereka sudah merasakan nyaman di situ. Karena ada perjanjian Tuhan kepada mereka, tanah perjanjian. Tanah pusaka, tanah warisan. Dan hidup orang Israel sesungguhnya bukan di Mesir. Itu juga menggambarkan Anda dan saya. Hidup kita bukanlah kehidupan yang seperti ini. Ada sebuah kehidupan yang lebih baik lagi yang Tuhan janjikan kepada kita. Karenanya bangsa Israel dikeluarkan. Dengan mengorbankan domba. Dicurahkan. Tapi Pak Bu, bukan sampai sana. Perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Itu waktunya 40 tahun. Ya saya tidak tahu kalau jalan sekarang itu kalau naik bus kami cuma 12 jam. Jalan kaki kononnya kata 11 hari sebenarnya. Tapi ini dijalankan 40 tahun, oke lah. Itu sebuah realita masa lalu mereka. Perjalanan mereka menghadapi berbagai hal. Tapi apa yang terjadi Pak Bu? Di situ ada penolong. Penghibur yang memimpin dia kepada perjanjian Allah. Tiang awan dan tiang api. Itu sesungguhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Tiang awan dan tiang api.
Saya punya bapak rohani berkata, Ton, kepemimpinan kita adalah kepemimpinan pola perjanjian lama. Tiang awan dan tiang api. Maka saya bilang sama dia, saya kalau ikutin bapak seperti, maaf, kendaraannya itu namanya apa? Bajai. Kalau dia mau berhenti nggak ada tanda lampu berhenti. Dia mau tikung tidak ada sennya. Kenapa? Tiba-tiba dia tabam, Ton kita mau begini. Ton kita mau gitu. Saya tanya kenapa? Kita lihat tiang awan dan tiang api. Orang yang hidup dengan Tuhan itu terkadang memang susah secara logika. Kadang-kadang sama teman-teman kalau kita bicara suka terjadi konflik. Kenapa? Satu sisi dia jalanan logika manusia, struktural dan sistematis. Tapi Tuhan tidak bisa bicara seperti itu. Terkadang ada hal-hal yang tidak normal. Tengah malam pun bangun kita kerjakan. Saya sudah biasa dipimpin Tuhan dari sejak saya masuk Kalimantan Barat. Dan itu pun kadang-kadang salah. Roh Allah sekarang inilah akan memimpin kita. Menghadapi situasi yang seperti itu Pak Bu. Mari tolong tenangkan hati. Pikirkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus bisikkan di dalam batin kita. Supaya jiwa kita mempunyai kekuatan, energi baru. Untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan dia. Makanya dikatakan dia akan memimpin kita. Dia bukan saja apa yang dipimpin, dibukakan dulu untuk kita lihat masa depan kita. Maka dia akan menunjukkan masa depan kita penuh pengharapan. Dia kasih lihat dulu, setiap orang punya masa depan yang Allah rancangkan. Dikasih lihat oleh Allah, suatu frame besar, jendela terbuka. Ini loh masa depan kamu. Jangan mau lagi digoyah ke kiri dan ke kanan. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja sesuai dengan apa? Skema yang sudah dibuat. Protokolnya sudah ada Pak Bu. Walaupun terkadang Tuhan katakan berhenti. Kitanya sudah keasikan. Ada banyak di antara kita dapatkan perjanjian Tuhan. Tapi kandas di perjalanan karena tidak sanggup mengikuti tiang awan dan tiang api. Malam ini berkat Paskah buat kita. Tuhan pergi disalibkan menebus Anda dan saya. Itulah Paskah. Tapi perjalanan kita tidak hanya sampai Paskah. Kita punya perjalanan menuju rancangan Tuhan yang sempurna. Siapa yang nolong kita? Roh Kudus. Karena itu saya selalu berkata, Roh Kudus bawalah aku lebih dalam masuk rencanamu. Roh Kudus pimpinlah aku lebih dalam. Saya kira itu sangat penting sekali Pak Bu. Hari ini buat Anda dan saya tidak ada kata lain. Karena Tuhan sudah selesai mengerjakan di atas kayu salib. Dan Roh Kuduslah bagiannya yang akan menuntun Anda dan saya sampai pada tujuan kehidupan yang Tuhan rencanakan buat Anda dan saya. Karena Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, saya pun selesai untuk berkhotbah. Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Bu, taruhkan tangan di dadamu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang punya pergumulan. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak dalam satu area, tapi kami tahu kami satu di hadirat Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu sore ini yang mengikuti siaran ini? Mungkin hamba-Mu sulit untuk mengerti dan mengetahuinya, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Hamba berdoa seturut apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang dalam keadaan sakit maka ada kuasa kesembuhan. Ketika mereka dalam keadaan lemah ada kekuatan baru. Yang sedih ada penghiburan. Persoalan ekonomi Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga orang yang percaya mulai hari ini mereka tahu bahwa mereka telah ditebus oleh darah Yesus karena Paskah. Dan mereka bukan saja ditebus, mereka ditunjukkan jalan menuju masa depan. Dan Roh Kudus bukan saja menunjukkan, justru memimpinnya sampai kepada tujuan. Karena jemaat Tuhan, engkau sudah diberkati. Layaklah kalau kita boleh memberkati sesama kita. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan,
arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita akan memberkati bangsa kita. Saat ini sedang dihadapkan suatu kondisi yang tidak terlalu nyaman. Baik secara kondisi wabah, ekonomi, ada begitu banyak. Presiden kita dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau membawa presiden kami, yaitu Bapak Jokowi beserta istri dan anak-anak. Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, istri dan anak-anaknya. Kepada Tuhan kami serahkan mereka. Kami tahu kuasa Allah tidak pernah berlalu. Cara Tuhan juga cara yang unik. Perlindungan Tuhan atas mereka sehingga mereka sehat, kuat. Dan juga mereka diberi hikmat di dalam mengambil keputusan, menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga para menteri Tuhan. Kami tahu Engkau telah menetapkan para pejabat menteri bekerja sama. Pelihara mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala gangguan apapun. Mereka dapat bekerja sama. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Lembaga tinggi negara, MPR, DPR, juga aparatur keamanan, TNI dan Polri, Tuhan ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Setiap apa yang menjadi keputusan yang akan diambil. Juga para pejabat yudikatif, Tuhan kami serahkan kehakiman dan jaksa tinggi. Berkatilah mereka semua. Para gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, maupun camat lurah, di mana saja mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohonkan saat ini ya Bapak, berkat kesehatan mereka, kesanggupan mereka memerintah tiap daerahnya masing-masing. Demikian juga kami berdoa para tenaga medis ya Tuhan. Kami sadar mereka ada di baris terdepan saat itu menangani yaitu wabah virus COVID-19. Tuhan, Kau berikan keberanian, berikan penghiburan, ada perlindungan, kesehatan dari Tuhan terjadi pada mereka. Sehingga ada kekuatan mereka melayani ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati mereka. Mereka yang sakit saat ini, yang terpapar, yang saat ini sedang dikarantina, terisolasi di rumah sakit. Ada kuasa kesembuhan ya Tuhan. Mereka yang bergumul soal ekonomi Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Tercurah, ada pengertian bagaimana cara untuk menjalankannya. Demikian jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Orang-orang percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Secara khusus hamba berdoa untuk jemaat Psalm 21 Church ini. Bapa, Engkau tilik setiap hati mereka dimanapun mereka berada. Engkaulah penunjuk jalan buat mereka. Engkau juga tuntun mereka. Setiap pribadi lepas pribadi, tidak Tuhan tinggalkan. Apa yang terencana terrealisasi oleh kuasa Allah di dalamnya. Yang sedih ada penghiburan, yang lemah ada kekuatan, yang sakit ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah Paskah hari ini pun sudah selesai. Tentulah kita akan menutup ibadah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, sejauh hati Bapak Ibu yang digerakkan, salurkanlah pada tempat yang tepat, tertera di TV Anda atau alamat yang sudah ditayangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan saya kasih, terimalah berkat Bapa Surgawi di dalam persekutuan Roh Kudus, sehingga membawa sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua lagi. Setiap persembahan yang engkau berikan, maka Tuhan memperhitungkan, Tuhan mengembalikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.